Untuk hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Agung di mata pelajaran matematika. Untuk pertama, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran di siang hari ini. Gantian, siap, gerak. Mulai. Billahi Rabbana wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pak Agung melanjutkan untuk presensi kita hari ini. Adakah di antara teman kalian yang sudah izin ada masuk hari ini? Ada. Mas Anan, Mbak Ahmadani, Mbak Azali, Mbak Petri, Mas Bogi, Mas Dimas, Mbak Erlina, Mbak Vika, Mbak Ismihani, Mas Lutfi. Ada izinnya deh. Mas Maksum, Mas Muhammad Kurnia, Mas Muhammad Nur, Mas Muhammad Trianto, Mas Novi, Mas Raka, Mbak Wijia. Adakah dari kalian yang belum paham panggil lewat? Ada. Mbak. Mbak siapa? Mbak Alfia. Aku lupa pernah menerbitkan dari dahulu ya. Belum hafal Mbak Kota, maafkan Pak Agung ya. Oke, untuk hari ini Pak Agung akan menyampaikan lanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan definisi dari eksponen, ya, ini Pak Agung tampilkan dari materi kemarin yang sudah Pak Agung ajarkan sebagai pengingat kepada kalian. Tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus dapat mendeskripsikan bilangan berpangkat atau eksponen. Yang kedua, kalian harus bisa menerapkan sifat-sifat eksponen tersebut ya dengan benar. Yang terakhir, tujuan terakhir kita untuk pembelajaran kali ini nanti, kalian harus bisa menyelesaikan nilai eksponen dengan benar serta dapat menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari.
Jadi kira-kira dari tujuan yang Pak Agung sampaikan tadi, kata kuncinya sudah jelas ya. Kita hari ini belajar mengenai sifat-sifat eksponen. Oke. Ini materi yang Pak Agung ajarkan kemarin. Kalian diberikan pendahuluan terkait fase penularan penyakit virus, ya. Penularan virus, sehingga kalian memperoleh definisi dari bilangan berpangkat. Nah, sebelah kiri. Nah, ini di sebelah kanan ada sifat-sifat eksponen, tapi hanya sebagian. Sebelum Pak Agung melanjutkan, ya, Pak Agung ingin kalian melihat sebuah video di mana nanti bisa menjadi pemahaman kalian. Bentar. Oke, ini sebagian potongan yang Pak Agung ambil kemarin. Silakan simak. Ini kemarin yang Pak Agung ajarkan ya. Aku rasa cukup itu untuk video persepsi kita, supaya kalian nanti bisa menemukan sifat yang lain, ya. Menemukan sifat eksponen yang lain dari LKPD yang Pak Agung berikan, ya. Tapi juga tetap Pak Agung tampilkan, tapi tidak dalam berupa video, ya. Pak Agung tampilkan, tapi tidak dalam bentuk video.
LKPD untuk pembelajaran matematika kali ini, kalian harus melakukan asesmen awal. Asesmen awal itu apa toh? Asesmen awal itu Pak Agung ingin mengetahui pemahaman kalian terkait dengan materi prasyaratnya. Sebelum masuk ke sifat-sifat komponen, apakah kalian sudah menguasai materi prasyaratnya atau belum? Sudah, bahkan mungkin saja ada yang sudah paham, ya, atau bahkan sudah ada yang belajar topik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sifat-sifat eksponen. Maka dari itu silakan kalian tinggal buka saja untuk mengerjakan asesmen awal di Google Form. Kalian buka alamat link ini, ya Pak akan tuliskan. Ya, itu link untuk kalian mengerjakan asesmen. Waktunya hanya 10 menit. Pak Agung memberikan 2 soal saja, ya. 2 soal saja kalian kerjakan. Pak Agung kasih waktu 10 menit. Jadi kebanyakan ya, 10 menit. Sudah bisa masuk semua? Atau linknya Pak Agung kirim di WA grup kelas ya? Sudah. Belum? Gak bisa. Ini punya dia sudah. Jadi besar kecilnya harus sama dong ya. Bentar, Pak Agung besar. Sinyal HP kalian pakai WiFi kelas saja. Sudah pakai WiFi sebenarnya. Oh, kata Mas Bogi, HP-nya minta ganti yang baru. Sama, punya Pak Agung juga. Nah ini sudah dikirim ke Mbak Widya karena di Pak Agung kesimpan di flash, enggak kesimpan di dokumen laptop. Mohon maaf. Oke, sudah ya. Kerjakan 2 soal tadi dalam waktu 10 menit. Ya. Jadi isi jawaban langsung di Google Form yang sudah Pak Agung sediakan dengan jawaban yang kalian ketahui. Jadi yang kalian ketahui dari materi kemarin yang sudah Pak Agung ajarkan, yang berhubungan dengan masih ada kesulitan, berarti penerimaan materi ajar yang kemarin belum bermakna untuk Mas Faid. Dan Pak Agung harus menyediakan remedi nanti untuk Mas Faid.
tapi tidak apa-apa. Sudah dikirim. Sudah, oke. Kalau sudah selesai, lebih cepat, lebih baik, langsung sampaikan saja. Bagus, sudah. Perwakilan dari kelompok asesmen yang sudah Pak Agung lakukan kali ini. Jadi dari asesmen tadi Pak Agung membedakan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang belum siap, kelompok siap, dan kelompok yang sudah menguasai. Nah ini 14 masih. Terus berarti yang belum Pak Agung panggil kayak Mas Maksum, Mas Nove, Mas Trianto, terus Mbak Ahmadani, nanti di kelompok 1. Dan kelompok yang Pak Agung buat itu masing-masing sudah ada perwakilan 1 anak yang menguasai. Kalau di kelompok 1 ada Mas Nove, ya. Kalau di kelompok 2 ada Mbak Ismihani. Kelompok 3 ada Mas Kurnia dan Mbak Okta, karena 5 anggota sendiri ya. Jadi tidak apa-apa. Terus kelompok 4 ada Mbak Azali, yang nanti Pak Agung harapkan bisa menjadi mentor dalam kelompoknya. Ya. Jadi setelah nanti Pak Agung membagikan LKPD, kalian berkelompok sesuai yang sudah Pak Agung tentukan, dan yang depan atau 2 meja dijadikan 1 tidak apa-apa. Yang paling depan ini dijadikan 1. Dijadikan 1. Nah, yang depan menghadap ke selatan. Usahakan Pak Agung mendapatkan jalan biar bisa lewat. Nanti kalau ada pertanyaan kepada kalian untuk bertanya, pasti tidak apa-apa. Semua untuk pengerjaan LKPD-nya, kelompok 3 juga sudah selesai, tinggal nyalin saja di alat. Oke, berarti sudah bisa lakukan presentasi ke depan. Kelompok 3 sudah siap? 1 Pak. 1 sudah siap. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan di depan dari apa yang sudah kalian temukan. Bisa ditulis pakai di whiteboard boleh. Mau menampilkan kalau sudah siap pakai slide juga tidak apa-apa. Yang paling cepat yang mana? Atau di foto ditampilkan di slide baru presentasi juga boleh. Silakan. Ya. Tampilan pengerjaan yang dilakukan oleh kelompok 1. Kasih plus buat kelompok
Mungkin ada kelompok lain yang berbeda. Jadi untuk kali ini Pak Agung tidak semua kelompok harus ke depan ya. Jika sudah dapat memecahkan LKPD yang Pak Agung berikan di hari ini. Jadi dari tanya jawab, misalkan ini kelompok 1 dengan melakukan presentasi ternyata nanti kita temukan perbedaan pendapat dari pengerjaan kalian atau ada yang langsung mau menyampaikan Pak itu tidak benar, salah, nah, boleh, tidak apa-apa, tidak sama benar Pak, tapi penyelesaiannya punya kelompok saya berbeda, boleh disampaikan langsung. Jadi nanti mungkin saja yang maju untuk presentasi hanya 2 kelompok. Oke, untuk nomor 1. Untuk nomor 1, untuk kelompok 1 ada yang pengen ini kelompok 1 hasil akhirnya 1. Kelompok 2 hasil akhirnya 1/9 ya. Padahal disitu kita diberi perintah sederhanakanlah dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Oke, di sini tidak ada. Silakan kembali kalau tidak ada pertanyaan di kelompok lain. Kelompok 2 dan kelompok 4 gimana? Sama? Hasilnya? Sama? Sama dengan kelompok 1 atau kelompok 2? Tiga. Sama dengan kelompok 3? Yang sama dengan kelompok 3? Kelompoknya Mbak Masita ya? Oh iya, berarti berubah pikiran. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kalian belajar kelompoknya, untuk pembelajaran kita hari ini ada beberapa suruh menyederhanakan perkalian bilangan pecahan. Kalau kalian memahami definisi dari bilangan berpangkat, harusnya kalian dari definisi sudah bisa menjawab. Bilangan berpangkat itu adalah apa? Perkalian berulang. Maka ini adalah bilangan yang sama. Oh, berarti langsung bisa dituliskan ada berapa ini? 1/3-nya? 2. Oh, dikalikan sebanyak 2. Berarti 1/3 pangkat 2. Itu kalau menggunakan definisi. Ini harusnya berapa? Perintahnya kan 1 kali 1, 3 kali 3. Ini awal pecahan yang mungkin saja kalian terima dulu. Tidak apa-apa, boleh. 1 kali 1 berapa? 1. 3 kali 3? Kelompok 1 tadi kok bisa jadi berapa tadi? 3. Aku cek dulu. 3/3. Nah, di sini kan bisa jadi 3/3. Ya. Perkalian kenapa? Ada perbedaan konsep. Jadi kenapa Pak Agung jika ini melakukan pembelajaran secara berkelompok, biar kita walaupun dengan konsep yang berbeda. Jadi yang kalian amati itu adalah bilangan pokoknya dulu ya. Jika kita menemukan pangkat negatif, oh bilangan pokoknya berapa? 32. Di sini 4
32 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5. Kalian tulis 2 pangkat 5. Dipangkat 3 kali 2 pangkat 3. Ini sama dengan yang dikerjakan oleh kelompok 3. Yang membedakan gimana? Penulisan di kelompok 3 sedikit tidak rapi, sehingga memungkinkan kelompok lain mendapatkan miskonsepsi. Karena apa? Dalam menuliskan bilangan berpangkat apapun bentuknya, itu tetap menjorok ke atas, jadi rapi. Itu prediksi untuk kelompok 3 gitu. Penulisannya biar nanti teman-teman lah ini contoh di sini menuliskan pangkat 2/5. Ini kan ada teman kalian yang tidak paham, karena kan masing-masing kelompok tetap Agung bagi tadi ada anak yang pengetahuan awalnya belum menguasai, ya. Jadi biar tidak semakin miss kaki nanti pemahamannya. Mungkin itu penjelasan Agung dari LKPD yang sudah Pak Agung berikan. Ada pertanyaan Kak? Tidak ada? Paham ya? Jelas? Kalau sudah jelas, berarti Pak Agung langsung saja. Link untuk tugas sudah Pak Agung kirimkan. Bisa kalian kerjakan nanti lewat Google.com ya. Untuk pembelajaran kita kali ini mudah-mudahan bisa menjadikan kalian lebih paham lagi terkait dengan materi atau topik yang kita pelajari hari ini, yaitu sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen. Di antaranya sudah Pak Agung sampaikan tadi di depan. Jika kalian mendapati A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. Jika ada A pangkat N dibagi A pangkat N, maka sama dengan pangkatnya dikurangi. Jika bilangan berpangkat berpangkatnya lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Jika ada bilangan pecahan di pangkat E, berarti masing-masing antara pembilang dan penyebutnya bisa dipangkatkan oleh pangkatnya yang A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, itu tadi sifat-sifat yang sudah kami berikan. Kalian bisa buka lagi dari materi modul yang sudah kami bagikan bersama LKPD tadi, di pelajari konten, dicoba untuk tes yang Pak Agung berikan. Pak Agung tunggu untuk penyelesaiannya sampai dengan minggu depan, gitu ya? Tidak ada pertanyaan, maka Pak Agung sampaikan saja langsung untuk minggu depan. Berarti Pak Agung membahas dari tes yang Pak Agung kirim tadi dari Google Form, ya. Nanti Pak Agung juga akan mengirimkan refleksi, ya, refleksi kita terhadap pembelajaran pada hari ini. Kalian kuasai, nanti kalian tuliskan dalam refleksi yang Pak Agung akan kirimkan juga nanti linknya. Itu ya? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Terima kasih.
pertanyaan, Pak Agung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.